guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki-mita. Kali ini aku bakalan bahas berapa banyak duit yang aku keluarin buat daftar GKS. Jadi banyak banget yang nanyain ke aku tuh harus nyiapin apa aja dan itu tuh ngabisin berapa banyak biaya sih. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang baru tahu tentang dunia perbeasiswaan ini, mungkin mikirnya kayak, kan ini aku daftar buat beasiswa, kenapa aku harus ngeluarin uang untuk daftar beasiswa gitu ya. Nah, tapi kenyataannya banyak banget beasiswa yang itu tuh kita harus ngeluarin banyak uang di depan. Karena contohnya ya, salah satunya adalah apostil. Nah, apostil ini kan juga ngeluarin duit nih untuk ngelegalisir dokumen gitu ya ke notaris, habis itu dibawa ke Kemenkumham yang pernah aku jelasin di sini. Kalian bisa cek buat yang baru tahu tentang apostil itu apa. Nah, jadi makanya itu aku di sini jelasin atau kayak spill berapa banyak biaya yang aku keluarin. Jadi ini aku daftarnya emang cuman GKS aja dan alhamdulillah keterima GKS. Tapi sebenarnya dokumen yang aku siapin itu ada sampai 3 rangkap gitulah. Jadi ceritanya tuh aku mau daftar ke 3 beasiswa gitu ya, GKS, Posko sama Seoul kayaknya ya, aku lupa waktu itu. Tapi karena aku daftar pertama GKS dan ternyata GKS keterima, jadi ya udah sisanya nggak aku pakai. Jadi kesannya itu kayak agak rugi gitu ya. Tapi aku mikirnya kemarin itu sekalian aja semuanya biar aku nggak bolak-balik gitu kan. Karena aku tuh tinggalnya nggak di Jabodetabek, yang berarti kalau ke Jakartanya itu susah gitu ya. Aku harus naik pesawat dulu. Oke, sebelum video ini mulai, aku mau ngasih tahu kalau aku bakalan bagi jadi 2 tipe pengeluaran. Jadi ada yang grand total sama yang conditional total. Jadi grand total ini tuh sebenarnya duit yang aku keluarin sebenarnya gitu ya, sama yang conditional total. Jadi conditional total itu kalau misal aku tuh tinggalnya di Jabodetabek dan daftarnya cuma 1 beasiswa dan langsung tes IELTS, nggak perlu tes-tes yang kayak TOEFL, nggak perlu ambil les TOEFL, nggak perlu ambil les IELTS kayak gitu-gitu ya. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut. Jadi kira-kira duit yang aku keluarin tuh berapa dan harusnya bisa aku tekan sampai berapa, itu bakalan aku jelasin di sini. Oke, jadi ini aku udah nyiapin laptop aku. Jadi ini ada grand total. Yang pertama itu ada les TOEFL. Di sini aku nggak masukin totalnya berapa karena ini tuh sebenarnya aku ngikut adik aku. Jadi adik aku tuh les TOEFL yang kayak course kayak gitu, harganya kalau nggak salah 250.000. Terus aku tuh kayak nimbrung aja. Jadi aku tuh pakai akunnya adik aku. Jadi aku anggap di sini bukan pengeluaran. Jadi aku kasih 0 gitu ya. Terus habis itu tes TOEFL ITP. Tadi les ya, les yang online gitu. Cuman sebelumnya aku tuh udah pernah les TOEFL online sih dulu pas SMA. Cuman ini tuh kayak aku les lagi supaya kayak bener-bener paham gitu sama tes-tes yang ada di TOEFL. Kayak maksudnya lebih ke trik-triknya kayak gitu. Kalau misal masalah tentang grammar sih mungkin dulu aku udah dapet kayak lebih ajaran yang full, bener-bener full grammarnya. Tapi kalau sekarang lebih kayak ngingetin, oh caranya ngerjain kayak gini, grammarnya tuh kayak gini gitu. Nah, terus habis itu untuk tes TOEFL ITP, ini tuh aku di UNESA, cuman ini juga online dan ini habis 550.000. Cuman ini nggak kepakai karena nggak aku masukin ke GKS. Alasannya kenapa? Karena kabar-kabarnya TOEFL ITP itu kayak ditolak gitulah sama GKS. Jadi daripada aku kayak masukin nilai TOEFL ITP, tapi ternyata sama merekanya nggak di-approve, kan sayang. Nah, akhirnya aku les IELTS karena aku mau ambil tes IELTS. Jadi untuk les IELTS-nya itu 250.000. Jadi ini juga online. Jadi waktu itu 2 minggu full gitu. 2 minggu full dan bener-bener padat banget. Tapi ini murah banget sih menurut aku, kan karena dia online ya. Terus habis itu untuk tes IELTS-nya itu adalah 3 juta. Jadi aku di IDP Surabaya. Jadi tes IELTS itu emang gede banget, makanya karena tes IELTS itu gede banget, aku takut gitu loh untuk tiba-tiba ambil tes IELTS. Makanya aku tes TOEFL ITP dulu gitu. Tes TOEFL ITP kemarin aku dapat 570, kan gede tuh karena di atas 550 kan. Jadi kayak istilahnya untuk keluar negeri itu kayak bagus gitu ya. Nah, akhirnya aku berani nih ambil tes IELTS gitu, dan kemarin bisa dapat band 7. Nah, terus habis itu les Scooters. Jadi aku tuh les Scooters
Dan ini tuh aku ambil yang sesi 20 jam. Jadi ini tuh masih sisa 7 jam sebenarnya. Mungkin kalau dipikir dari sisi hemat gitu ya, aku harusnya ngambilnya yang 10 jam aja, kayaknya cukup gitu. Nah tapi kan aku nggak tahu ya aku bakalan cukup berapa jam untuk konsultasi, apalagi ini ceritanya aku daftar ke 3 beasiswa. Makanya aku pilih yang 20 jam dan itu harganya 3.438.621. Ini bener-bener detail banget karena aku transfernya segede itu. Nah, jadi ini emang cukup mahal, tapi menurut aku bener-bener ngebantu, apalagi kayak dibandingkannya itu sama keterima beasiswa yang dapatnya itu berkali-kali lebih gede gitu ya daripada uang yang aku keluarin sekarang gitu. Maksudnya pas aku sebelum daftar. Nah, itu tadi ya last quarters, habis itu tes topik. Nah, sebenarnya tes topik ini tuh nggak kepake karena tes topik itu April, sedangkan aku ngirim dokumennya itu Maret karena emang terakhir itu Maret. Jadinya kayak aku tes itu cuman buat apa ya? Safe zone, safe spot apa sih, kayak biar aku aman dan nyaman, biar aku aman aja gitu. Kalau misal mereka ternyata tiba-tiba kayak oh yang punya nilai topik bisa masukin nih misal ya, kayak nggak mungkin sih sebenarnya. Cuman aku pengen tahu aja kemampuan bahasa Korea aku tuh sejauh apa. Akhirnya aku tes topik dan itu topik 2, jadi aku ngeluarin 400.000. Di sini alhamdulillahnya aku juga dapat level 4 gitu ya. Jadi nggak sayang lah ngeluarin duitnya juga. Oke, terus habis itu ini pernotarisan. Jadi aku tuh ngeluarin notaris untuk ini namanya notaris Andri 375.000. Itu kayak udah termasuk transkrip dan juga ijazah aku waktu itu dan 3 beasiswa. Jadi kayak pokoknya ini udah total grand totalnya gitu ya. Dan tapi ternyata si notaris Andri ini tuh dia kayak ketolak terus sih, ketolak terus sama Kemenkumham dan dimintain yang namanya spesimen atau apa gitu. Terus aku kayak daripada ini kelamaan, akhirnya aku langsung ganti ke notaris Nitra. Nah ini jadinya 300.000, malah lebih murah ya kan. Cuman aku jadinya keluar dua kali lipat gitu. Karena yang pertama kayak ditolak-tolak gitu kan. Terus aku kayak daripada gak bisa gitu ya. Akhirnya aku pakai yang si notaris Nitra ini. Nah terus untuk biaya translate, jadi yang ditranslate itu adalah KK dan akte. Dan ini tuh aku biaya translate-nya 60.000 per lembar. Terus untuk biaya cetaknya tuh 15.000 per lembar. Terus habis itu ongkir juga ya. Jadi ini totalnya adalah 240.000 karena ini tuh aku biaya translate-nya 2 kali. Jadi 60.000 kali 2. Karena itu kan aku harus nge-translate KK dan akte. Transkrip dan ijazah aku nggak aku translate karena udah bahasa Inggris. Nah, biaya cetak 15.000 per lembar, ini tuh aku nyetak 2 kali 3. Karena aku nyetak 2 KK dan akte kali 3, 3-nya itu adalah 3 beasiswa gitu ya. Nah ongkirnya 15.000 dikali 2. Kali 2 kenapa? Karena aku tuh kan aku minta translate nih, habis itu dikirim. Habis itu aku inget, oh iya aku kurang 1 beasiswa lagi gitu. Akhirnya aku minta lagi di print untuk dikirim. Jadi ongkirnya 2 kali. Ya sungguh tidak hemat gitu. Nah terus habis itu untuk ini ada lagi pesawat ke Jakarta. Ini kenapa aku ke Jakarta? Karena aku mau ngurus yang si apostil itu. Jadi waktu itu apostil itu kan harus ke Kemenkumham, terus Kemenlu, ke Dubes kayak gitu ya. Kalian bisa lihat di video aku yang playlist cerita GKS-ku. Di situ aku ceritain tentang apostil yang versi lama dan versi baru. Jadi yang versi lama itu kan belibet banget ya. Jadi aku harus ke Jakarta. Ini sebenarnya aku lebih ke bukan stay di Jakarta, tapi aku stay di Bogor karena jadi aku punya teman di Bogor dan aku emang kuliahnya di Bogor kan dulu. Jadi aku biar sekalian bisa ngurus surat rekomendasi. Jadi aku biar bisa ke IPB sekalian gitu. Jadi banyak banget yang aku urus ketika aku ke Bogor waktu itu. Kayak aku harus ngurus surat rekomendasi. Terus aku juga harus minta si surat keterangan ijazah itu. Jadi harus print-printannya asli. Jadi aku harus ke IPB juga. Terus aku harus ke Kemenkumham, Kemenlu, ke Dubes gitu. Karena banyak urusan yang ada di Jabodetabek. Akhirnya aku harus flight dari Surabaya ke Jakarta dan itu ngeluarin biaya 629.838. Jadi ini tuh
Emang karena waktu itu lagi corona yang tinggi ya, jadi makanya harganya masih murah. Kalau sekarang pesawat udah 900.000, 1 juta ke atas gitu. Jadi waktu itu masih murah. Habis itu kos. Nah ini kos karena emang ngurus Kemenkumham, Kemenlu, Kedubes itu nggak cukup seminggu gitu ya, pasti 2 mingguan. Dan kebetulan aku juga sekalian waktu itu wisudanya online sih ya, tapi aku pengen foto-foto juga nih di IPB-nya. Jadinya aku ngekos, dan kosnya ini tuh nggak ada yang cuman yang harian kayak gitu. Akhirnya aku kos yang 1 bulan, dan 1 bulan ini habisnya 1 juta, tapi aku cuma nempatin 2 mingguan, jadi kayak ya total 15 hari lah gitu. Nah lanjut, ini adalah pengeluaran yang Kemenkumham. Pengeluaran Kemenkumham ini adalah 1.050.000. Itu sebenarnya harganya 50.000. Jadi 7 dikali 3 jadi 21 lembar, 7 kertas gitu ya, 7 kertas atau 7 dokumen dikali 3 beasiswa jadi 21 lembar. Jadinya 1.050.000. Habis itu Kemenlu ini per dokumennya adalah 25.000. Dan di sini seperti yang tadi juga 7 kali 3 21 lembar jadinya 525.000. Habis itu untuk yang Kedubes itu harganya 58.000 per bundle, dan ini aku 3 bundle karena 3 beasiswa jadinya 174.000. Nah terus habis itu ada ongkir ke Korea karena aku ngirim dokumen aku langsung ke Chonam National University, dan itu ngabisin 220.912. Dan ini semua totalnya adalah 12.153.371 rupiah. Sebenarnya ini kayak ada beberapa yang nggak aku hitung, kayak pesawat balik ya. Ini kan aku tadi cerita kalau misal ada aku pesawat dari Surabaya ke Jakarta. Tapi kok aku nggak masukin pesawat dari Jakarta ke Surabaya yang baliknya, karena jadi orang tua aku tuh juga datang ke Bogor buat si photoshoot wisuda ini gitu. Jadinya yang baliknya itu aku ikut sama orang tua aku, jadinya aku nggak ngeluarin duit buat itu gitu. Jadi ini sebenarnya kayak super random, bener-bener kayak semua yang aku keluarin aku dropin di sini. Makanya aku bikin yang section yang kedua, yaitu yang conditional total. Conditional total ini tuh adalah asumsi ya. Misal asumsinya itu aku tinggal di Jabodetabek, berarti kan aku nggak perlu transportasi, ya bener, transportasi dan akomodasi yang semahal itu. Terus daftarnya hanya 1 beasiswa. Ijazah ceritanya udah keluar ini ya, ijazah udah keluar dan transkripnya cuma 1 lembar. Berarti kan aku cuman butuh cuman ngurus 4 dokumen aja. Kan aku tadi bilang kalau aku ngurus 7 dokumen. Itu karena transkrip aku tuh 4 lembar. Jadi tuh yang bikin mahal gitu. Karena aku ijazah aku belum keluar gitu. Jadinya aku pakai surat keterangan ijazah sama transkripnya itu transkripan gitu ya, bukan transkrip yang 1 lembar itu. Ngerti gak maksud aku? Nah kayak gitu. Sama aku hanya ambil tes yang diperlukan. Jadi untuk asumsi ini aku ulang lagi ya. Jadi asumsinya 1, aku tinggal di Jabodetabek. 2, hanya daftar 1 beasiswa. 3, ijazah udah keluar dan transkripnya juga udah keluar dan sama-sama satu lembar. Dan 4, hanya ambil tes yang diperlukan. Nah ini aku bikin total. Jadi di sini aku nulis les IELTS, tes IELTS, les Scooters, terus translate, notaris, Kemenkumham, Kemenlu, Kedubes, sama ongkir ke Korea. Ini the total adalah 7.527.533 rupiah. Nah ini dengan asumsi yang tadi aku jelasin ya. Asumsinya 1 beasiswa, terus transkripnya 1 lembar. Yang sebelumnya kan transkripnya 4 lembar tuh. Jadinya ini juga untuk translate-nya asumsinya ongkirnya cuma 1 kali dan juga daftar 1 beasiswa aja. Jadinya totalnya itu ya dengan les Scooters itu adalah 7.527.533. Aduh aku pusing banget lihat angka-angka ini. Oke. Itu ya kalau misal aku les Scooters. Semisal aku merasa aku tuh udah pro banget, aku kayaknya nggak usah les-lesan kayak gitu, bisa. Itu totalnya jadi cuman 3.838.912. Itu tanpa les ya. Terus misal asumsinya lagi aku tuh tahun lalu udah tes nih, berarti tesnya kan masih berlaku tuh. Nah, misal aku udah pernah tes nih sebelumnya dan masih berlaku, jadinya 838.912. Itu kalau asumsinya tanpa les dan juga tanpa tes.
Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung sama penjelasan aku bakalan kasih spreadsheet yang ada di bawah di description box buat kalian lihat kayak pengeluaran aku tuh yang tadi yang grand total itu rinciannya kayak gimana, dan yang conditional total tuh rinciannya kayak gimana, dan asumsi-asumsi yang aku buat gitu. Jadi semakin ke bawah gitu ya, yang totalnya paling kecil banget 800 ribuan itu asumsinya adalah aku udah tes dan aku nggak perlu les Scholars, dan aku tinggal di Jakarta apa Jabodetabek gitu ya, dan daftarnya cuma satu beasiswa yang kayak anak-anak yang udah wow banget gitu. Tapi enggak gitu ya, kenyataannya aku tinggalnya tuh jauh dari Jabodetabek, dan aku perlu bimbingan gitu, dan aku perlu les, aku perlu tes gitu ya. Jadi makanya ngeluarin duitnya tuh lebih banyak. Inilah yang sebenarnya orang-orang sebut bahwa kita tuh bisa punya mimpi besar, tapi tiap orang tuh punya start yang beda-beda gitu. Makanya kayak mungkin orang-orang yang lebih pinter gitu ya, startnya mereka lebih dekat gitu dengan beasiswa daripada anak-anak yang misal kayak aku yang perlu bimbingan, perlu les gitu ya. Jaraknya lebih jauh, tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi ya karena jaraknya lebih jauh ya pasti harus ngeluarin energi dan duit yang lebih gede kayak gitu. Jadi sebenarnya maksud aku dari sharing-sharing di sini itu bukan sebenarnya untuk nakut-nakutin teman-teman kayak berarti daftar beasiswa itu harus kaya. Sebenarnya enggak, maksud aku tuh bukan nakut-nakutin kayak gitu. Cuman lebih ke ngasih tahu kalau persiapan aja gitu. Semakin kalian udah persiapan dari dini, sejak dini gitu ya, kalian misal gak perlu deh kayak kalian les-les gitu ya, tapi kalian udah belajar sendiri, mandiri, tapi dari jauh-jauh tahun, bukan jauh-jauh hari lagi gitu ya. Dari kalian kecil kalian udah nyiapin itu semua, terus kalian juga mungkin punya cutting-cutting yang bisa kalian ajak diskusi untuk nanyakin tentang personal statement, study plan, dan lain-lain, itu lebih bagus juga gitu. Maksudnya kayak kalian jadi tahu gitu loh harus apa sih yang disiapin gitu biar nggak ngeluarin duit sebanyak itu gitu. Dan juga mungkin kalau emang ada beberapa hal yang mengharuskan kalian mengeluarkan duit sebanyak aku gitu ya kalian harus nabung gitu. Toh juga nanti ketika kalian dapat beasiswa, uang yang kalian keluarin sebelumnya itu kayak tiba-tiba kayak kayak hilang aja gitu. Kayak contohnya ini GKS, dia kan ngasih uang per bulan sekitaran 13 juta gitu ya. Kayak anggap aja 13 juta, kita anggap 10 gitu lah biar gampang ngitungnya. 10 juta dikali 12 dapatnya 120 juta. Ya, 120 juta lebih dikali 3 tahun. Kan ini aku S2 dan sekolah bahasa juga kan, jadi 3 tahun. Jadi berapa tuh? 360 juta lebih, belum yang kayak lain-lain juga. Itu kayak banyak banget gak sih duit segitu gitu kalau kalian bayanginnya gitu. Oke, sekian video aku. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan memberikan gambaran tentang pengeluaran sebelum daftar beasiswa. Dan semoga video ini juga membantu teman-teman untuk lebih semangat dalam mengejar beasiswa ya. Alright guys, have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!